Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pusdiklat Pal Indonesia beserta dengan pengurus. Yang saya hormati Bapak Ibu manajemen, Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan di SMK TNI PAL Surabaya. Yang saya hormati Bapak Ibu wali peserta MPLS tahun 2021. Yang saya cintai dan saya banggakan pengurus OSIS PDS SMK TNI PAL Surabaya. Yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku sekalian peserta MPLS tahun 2021 yang luar biasa ini. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2021. Dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang penuh nikmat, semoga saja kegiatan MPLS tahun 2021 ini berjalan dengan lancar dan kita harapkan membawa dampak yang positif untuk kemajuan SMK TNI PAL Surabaya pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Anak-anakku sekalian, saya ucapkan selamat datang di SMK TNI PAL Surabaya. Perlu kita ketahui bersama, kalian yang biasanya nanti akan kami sebut sebagai Gen 21 atau generasi 21 merupakan generasi yang beruntung bisa bergabung di SMK TNI PAL Surabaya, yang mana banyak teman-teman kalian yang ingin bergabung dengan kami, akan tetapi mengingat pagu di SMK TNI PAL Surabaya sudah penuh, maka teman-teman kalian tersebut terpaksa tidak bisa bergabung dengan kita di SMK TNI PAL Surabaya. Maka kesempatan ini manfaatkanlah untuk berprestasi di SMK TNI PAL Surabaya. Nah sekalian, masa pandemi belum berakhir, tentu memaksa kita untuk memakai atau untuk menggunakan metode-metode dalam melaksanakan MPLS ini, salah satunya yaitu dengan cara daring atau dengan virtual. Oleh sebab itu anak sekalian, meskipun dalam kondisi yang serba terbatas ini tidak ada alasan untuk tidak berprestasi di SMK TNI PAL Surabaya. Ikuti kegiatan MPLS virtual ini, ikuti MPLS kegiatan dalam bentuk daring ini sesuai dengan instruksi oleh panitia yang nanti akan diarahkan dengan menggunakan teknologi yang ada di SMK TNI PAL Surabaya, dengan menggunakan Zoom meeting, dengan menggunakan e-learning SMK TNI PAL Surabaya, dan juga media sosial channel YouTube, Instagram, dan WA group atau media-media yang lain. Anakku sekalian, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya saya kenalkan, saya Eko Agustuswanto, SPD SSI, dipercaya memimpin atau menjadi kepala SMK TNI PAL Surabaya. Berikut adalah saya tampilkan media sosial yang saya miliki, yang mana media sosial tersebut kita manfaatkan secara bijak, sehingga dalam kondisi yang serba terbatas ini, dalam kondisi pandemi ini, media sosial ini kita harapkan dapat bisa membantu mengoptimalkan komunikasi, mengoptimalkan pelayanan SMK TNI PAL Surabaya kepada peserta didik sekalian. Anakku sekalian, SMK TNI PAL Surabaya seperti yang kita ketahui bersama terletak di ujung kota Surabaya, tepatnya di dalam area basis TNI Angkatan Laut. Masuk lagi di dalamnya ada area PT PAL Indonesia Persero, di dalamnya ada SMK TNI PAL Surabaya. Sehingga SMK TNI PAL Surabaya merupakan sekolah yang terintegrasi langsung dengan industri perkapalan, yaitu PT PAL Indonesia Persero yang merupakan pabrik kapal terbesar di Asia Tenggara. Anakku sekalian, pada tahun 2001 PT PAL mendirikan sebuah yayasan yang disebut sebagai Yayasan Pusdiklat PAL Indonesia, yang mana yayasan tersebut adalah yang menaungi kita SMK TNI PAL Surabaya. Sehingga SMK TNI PAL Surabaya ini merupakan sekolah yang memang didirikan oleh PT PAL Indonesia Persero. Jadi kita beruntung merupakan menjadi sebuah lembaga pendidikan formal yang langsung terintegrasi langsung dengan dunia industri, yaitu PT PAL Indonesia. SMK TNI PAL Surabaya memiliki 5 kompetensi keahlian. Pertama adalah konstruksi kapal baja, yang kedua adalah teknik pengelasan, yang ketiga adalah teknik otomasi industri, yang keempat adalah teknik pemesinan, dan yang kelima adalah teknik komputer dan jaringan. Semua kompetensi kalian yang ada di SMK TNI Surabaya yang memiliki keunggulan masing-masing yang siap mengantarkan kalian menuju kesuksesan. Lantas timbul pertanyaan, mengapa harus sekolah di SMK TNI PAL Surabaya?
saya nanti akan dicetak menjadi generasi seperti apa? Ya, saya sampaikan di depan ini bahwasanya generasi SMK Teknikal Surabaya adalah memiliki karakter-karakter sebagai berikut ya. Yang pertama, memiliki cita-cita sejak muda, sehingga kalian diajak untuk memiliki cita-cita sejak kalian masih menempuh studi di SMK Teknikal Surabaya. Sebesar apapun sekali itu pun kita harus memiliki cita-cita ya. Kemudian berani berkarya di masa remaja, sehingga nanti di SMK Teknikal Surabaya kalian diajak untuk berkarya, berinovasi sesuai dengan kompetensi atau sesuai dengan bakat kalian ya. Kemudian ketika kalian masih sekolah, sudah diajak untuk berpikir bagaimana kita bekerja, sehingga budaya-budaya industri, budaya-budaya dunia kerja itu sudah dikenalkan kepada kalian, sehingga nanti ketika kalian sudah lulus tidak kaget untuk menghadapi dunia kerja. Berikutnya adalah membangun rencana usaha untuk mandiri. Di sini diajarkan juga terkait dengan bagaimana memiliki jiwa entrepreneur. Ya, di SMK Teknikal Surabaya diajarkan bagaimana bisa membangun jiwa-jiwa mandiri ketika kalian nanti sudah lulus. Kemudian kita diajak untuk mengejar kompetensi, ya, sehingga muncullah confidence pada diri kita sendiri, yaitu kita percaya diri. Karena kita sudah memiliki kompetensi, maka kita siap untuk berkompetisi dengan siapapun itu nanti ketika sudah lulus. Ketika lulus, siap untuk bekerja, sudah saya jelaskan tadi di atas ya, bahwasanya kalian akan dibekali dengan kompetensi, inovasi-inovasi yang siap. Nanti kalau lulus kalian sudah memiliki mental untuk siap kerja. Kemudian di sini potensi untuk berwirausaha juga terbuka, ya. Maka kalian diajari bagaimana kalian bisa memiliki jiwa entrepreneur di SMK Teknikal Surabaya ini. Kemudian di SMK Teknikal Surabaya ini juga memiliki peluang yang terbuka untuk kalian melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau kuliah, ya. Dari kelas 10 atau dari awal kalian masuk sudah kalian sudah dibina atau dibimbing. Kalau kalian nanti akan kuliah bagaimana, kalau akan bekerja bagaimana, kalau berentrepreneur bagaimana. Adapun visi misi dari SMK Teknikal Surabaya adalah sebagai berikut. Visi: menjadi sekolah kejuruan teknik terbaik yang mendapatkan pengakuan luas melalui pengelolaan pendidikan kejuruan yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, beriman dan bertakwa, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Adapun misinya adalah yang pertama, menyiapkan ketersediaan tenaga terampil yang berkualitas, beriman dan bertakwa. Yang kedua adalah berkontribusi maksimal pada program pengembangan SDM melalui pendidikan setingkat SMK. Yang ketiga adalah menunjang pembangunan masyarakat industri agar mampu bersaing di era globalisasi. Langkah nyata SMK Teknikal Surabaya untuk menuju visi misi atau mewujudkan visi misi tersebut, yang pertama itu adalah melalui pelayanan pembelajaran atau proses pembelajaran di SMK Teknikal Surabaya. Yang kedua, melalui pelayanan pada praktek bengkel atau pengembangan kompetensi yang ada di SMK Teknikal Surabaya melalui praktek bengkel. Yang ketiga adalah dengan bimbingan karir kita kepada peserta didik, sehingga nanti setelah lulus peserta didik sudah memiliki arah mau kemana, mereka akan menentukan tujuan. Yang keempat adalah pengembangan bakat dan minat dalam bentuk soft skill yang ada di SMK Teknikal Surabaya. Untuk pelayanan pembelajaran, ketika pembelajaran normal kita melakukan pembelajaran tatap muka, maka kita melakukan pembelajaran di kelas-kelas yang dipenuhi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Tahu dalam kondisi pandemi, ketika masih bisa dilaksanakan pembelajaran tatap muka, maka kita memanfaatkan atau memaksimalkan peran dari e-learning yang sudah disiapkan oleh SMK Teknikal Surabaya. Yang e-learning tersebut nanti akan sudah bisa kalian lihat, sudah bisa kalian gunakan ketika pembelajaran atau ketika proses dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini, sehingga penugasan materi-materi pun nanti akan disampaikan melalui e-learning, sehingga setelah kalian nanti sudah masuk atau sudah selesai daripada MPLS, maka untuk pembelajaran kalian sudah familiar atau sudah lihai dalam mengoperasikan e-learning yang ada di SMK Teknikal Surabaya. Adapun tampilan dari e-learning SMK Teknikal Surabaya adalah seperti ini. Saya tampilkan salah satu contoh e-learning yang saya miliki dengan akun saya. Yang kedua yaitu terkait dengan praktik bengkel, ya.
Praktek bengkel yang ada di SMK Teknik Surabaya ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang cukup memadai, fasilitas yang cukup lengkap, dengan memperhatikan rasio antara jumlah peserta didik dengan peralatan yang ada di SMK Teknik Surabaya. Berikut saya sajikan atau saya tampilkan beberapa proses atau potret-potret ketika peserta didik SMK Teknik Surabaya sedang melaksanakan praktek bengkel. Ini adalah salah satunya adalah praktek bengkel yang ada di konstruksi kapal baja. Kemudian ini adalah potret atau proses ketika praktek bengkel untuk kompetensi keahlian teknik pengelasan. Ini adalah potret dari kompetensi teknik otomasi industri. Berikutnya adalah berikut saya sampaikan atau saya sajikan potret atau proses ketika praktek dari kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Dan berikut ini adalah ketika teknik pemesinan sedang melaksanakan praktek. Berikut ini adalah potret atau proses yang mereka ikuti. Anak sekalian, selanjutnya adalah terkait dengan bimbingan karir yang ada di SMK Teknik Surabaya. Mulai dari kelas 10, kalian nanti akan mulai dibimbing ke arah mana kalian nanti setelah lulus. Jadi di SMK Teknik Surabaya memiliki 3 potensi yang anak sekalian, yaitu adalah yang bisa disingkat sebagai BMW. B adalah bekerja, M adalah melanjutkan perguruan tinggi atau kuliah, W adalah berwirausaha atau berentrepreneur. Bagi kalian yang membutuhkan bekerja di SMK Teknik Surabaya, ada sebuah lembaga atau ada sebuah pelayanan yang diberikan oleh Bursa Kerja Khusus SMK Teknik Surabaya atau BKK SMK Teknik Surabaya. Di sini kalian dibina bagaimana sih cara melamar pekerjaan yang efektif, kemudian nanti bagaimana etika-etika ketika mengirim lamaran, sampai pada nanti setelah kalian lulus nanti juga dari pihak SMK Teknik Surabaya melalui BKK ini nanti akan terus di-share terkait dengan lowongan, pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian bagi yang melanjutkan di SMK Teknik Surabaya juga ada pelayanan melalui bimbingan konseling, ya. Baik itu yang kalian mau kuliah di perguruan tinggi negeri maupun yang mau kuliah di perguruan tinggi swasta, ya, di SMK Teknik Surabaya berikan bimbingan. Kemudian yang entrepreneur di SMK Teknik Surabaya juga ada pembinaan terkait dengan pengembangan jiwa-jiwa entrepreneur. Sehingga nanti setelah lulus kalian memiliki karakter atau memiliki mental tidak hanya mengandalkan atau tidak hanya berharap bisa masuk di lapangan kerja, tapi kalian bisa mencetak, ya, atau membuat lapangan kerja itu sendiri maupun untuk orang lain. Anak-anakku sekalian, terkait dengan pelayanan Bursa Kerja Khusus atau BKK yang ada di SMK Teknik Surabaya. Bursa Kerja Khusus ini nanti tidak hanya berfungsi sebagai penangkap lowongan atau pencari lowongan kerja kemudian share atau mengirim kepada kalian yang membutuhkan lowongan kerja saja, tidak, akan tapi juga memberikan pembinaan anak-anak sekalian. Jadi BKK itu sendiri memiliki media sosial dalam bentuk Instagram, website dan sebagainya, nanti share informasi lowongan kerja. Kemudian mengakomodir lamaran-lamaran itu tentunya dengan bekerja sama dengan perusahaan tersebut, sehingga nanti lulusan akan mengirim lamarannya melalui BKK SMK Teknik Surabaya. Nanti akan ada verifikasi lamaran, briefing dan sebagainya, sehingga nanti para pelamar dari SMK Teknik Surabaya sudah memiliki kesiapan, baik itu secara berkas atau administrasi maupun secara mental. Itu adalah layanan-layanan BKK yang kita berikan kepada lulusan-lulusan SMK Teknik Surabaya yang ingin bekerja. Berikutnya, dalam rangka perekrutan di SMK Teknik Surabaya juga mengadakan rekrutmen massal, ya. Tentu dulu ketika sebelum pandemi di SMK Teknik Surabaya sering diadakan rekrutmen secara massal yang ada di SMK Teknik Surabaya. Mulai dari perekrutan tenaga pemagang di Jepang. Jadi sebelum anak-anak lulus atau sebelum kalian lulus itu sudah ada rekrutmen secara massal. Bahkan ada beberapa sekolah yang juga ikut rekrutmen yang ada di SMK Teknik Surabaya. Sehingga setelah lulus perusahaan tersebut sudah memiliki data kalian, ya. Sehingga nanti setelah lulus langsung bisa ditarik dalam perusahaan tersebut. Sehingga anak sekalian tetap optimis meskipun dalam kondisi yang terbatas ini SMK Teknik Surabaya, meskipun masa pandemi, lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di SMK Teknik Surabaya juga tidak surut. Bisa kalian cek pada Instagram Bursa Kerja Khusus SMK Teknik Surabaya. Berikutnya anak sekalian, berikut adalah potret-potret peserta didik yang sudah bekerja di dari SMK Teknik Surabaya. Ada yang di PT PAL, kemudian bekerja di TNI Polri, kemudian juga pemberangkatan pemagangan ke Jepang, kemudian juga bekerja di sektor-sektor lain seperti ASN dan lain sebagainya. Berikutnya anak-anakku, ini adalah potret
kakak kalian yang saat ini masih berada di Jepang dengan proses pemagangan di Jepang selama 3 tahun. Nanti jika dirasa perusahaannya itu cukup membutuhkan dari tenaga kakak kalian ini, maka bisa diperpanjang sampai pada 5 tahun. Dan potret-potret ini adalah kakak kalian yang saat ini masih berjuang di Jepang sebagai tenaga pemagangan yang tentunya dengan penghasilan yang cukup menggiurkan. Nah, adapun pembinaan yang ada di SMK Teknik Palu Surabaya terkait dengan yang ingin melanjutkan atau ingin kuliah melalui bimbingan konseling ya. Alhamdulillah pada tahun 2021 ini kakak-kakak kalian banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri, baik itu melalui jalur SNPTN, SNPN ya, maupun dengan jalur SBMPTN ya. Sehingga kalian ya, meskipun lulusan SMK itu akan dibina bagaimana nanti kalian bisa kuliah di perguruan tinggi negeri dengan jalur-jalur tersebut. Selain di perguruan tinggi negeri juga banyak kakak kalian yang sukses kuliah di perguruan tinggi swasta, yang mana dengan pertimbangan-pertimbangan kalau kuliah di perguruan tinggi swasta itu bisa sambil bekerja, sehingga statusnya dua, tidak hanya bekerja dan tidak hanya kuliah, melainkan dua-duanya, yaitu bekerja dan kuliah. Adapun yang memiliki jiwa-jiwa entrepreneur, anak-anak sekalian, mulai dari kalian masih siswa di SMK Teknik Palu Surabaya sudah dibina terkait dengan pengembangan jiwa-jiwa entrepreneur, jiwa-jiwa berwirausaha. Bahkan di SMK Teknik Palu Surabaya juga ada salah satu akun yang mewadahi bagi kalian yang memiliki usaha-usaha yang dipasarkan ya, nanti diakomodir di media sosial SMK Teknik Palu Surabaya yang disebut sebagai Palformat. Di sana nanti kalian bisa memasarkan produk-produk kalian yang bisa dipromosikan kepada khalayak umum. SMK Teknik Palu Surabaya menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga-lembaga, baik itu lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, maupun lembaga-lembaga lain yang relevan. Dalam hal ini, SMK Teknik Palu Surabaya bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, kemudian kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dalam rangka yaitu praktik kerja industri, pemagangan guru, guru tamu, serta perekrutan yang ada di SMK Teknik Palu Surabaya. Sehingga dalam pengembangan hal-hal yang ada di SMK Teknik Palu, khususnya dalam pengembangan kualitas, SMK Teknik Palu Surabaya memiliki kerjasama yang erat dengan lembaga-lembaga tersebut. Kemudian anak-anak sekalian, dalam hal pengembangan minat dan bakat dari peserta didik atau pengembangan soft skill, SMK Teknik Palu Surabaya juga memiliki sebuah wadah ya, memiliki wadah dalam bentuk organisasi siswa intrasekolah atau disebut sebagai OSIS. Kemudian di situ juga ada SMK Teknik Palu Surabaya banyak sekali memiliki ekstrakurikuler dalam hal pengembangan bakat kalian ya. Saat ini SMK Teknik Palu Surabaya yang dalam hal ini dimotori oleh OSIS ya, banyak sekali setelah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ya. Tentunya sebelum para pengurus OSIS ini mengerjakan program-programnya, maka OSIS ini diawali dengan adanya pemilihan pengurus atau pemilihan ketua, kemudian dibina dalam bentuk LDKMS atau latihan dasar kepemimpinan dan manajemen siswa, itu untuk khusus OSIS dan PDS maupun untuk pengurus-pengurus ekstrakurikuler, sehingga mereka memiliki jiwa-jiwa leadership dalam mereka mengembangkan organisasi-organisasi yang ada di SMK Teknik Palu Surabaya. Kemudian untuk ekstrakurikuler anak sekalian, di SMK Teknik Palu Surabaya memiliki banyak sekali ekstrakurikuler, mulai dari pramuka, BMR, paskibra, maket kapal, kemudian ada tari tradisional, ada pencak silat, kemudian taekwondo, kemudian ada seni albanjari, kemudian ada musik ya, ada bola voli, ada robotika, dan ada beberapa ekstrakurikuler lainnya. Sehingga jangan khawatir ya untuk tidak bisa berkembang kalian di sini. Apapun minat dan bakat kalian di sini bisa kita akomodir untuk kita kembangkan dan kita fasilitasi yang ada di SMK Teknik Palu Surabaya. Nah, ini adalah potret-potret prestasi yang diraih oleh kakak-kakak kelas kalian ya, baik itu dari sektor akademis maupun non akademis ya. Ada juara lomba welding, juara lomba cabling, kemudian ada lomba maket kapal, ada lomba futsal, juara bela diri dalam hal pencak silat dan sebagainya. Sehingga ini diharapkan bisa memotivasi kalian ya. Terakhir kemarin kakak kalian juga berhasil 6 besar se-Indonesia itu menjuarai
lomba karya tulis ilmiah yang saat itu diangkat adalah tema terkait dengan membuat atau prototipe ya logan untuk kapal perang luar biasa, sehingga kalian nanti bisa bergabung dalam komunitas-komunitas ekstrakurikuler maupun pengembangan potensi yang lain untuk bisa mengukur prestasi di sini. Nah, tentu dalam hal pengembangan yang ada di SMK Teknik Surabaya, SMK Teknik Surabaya tidak bisa berjalan sendiri ya. Yang mana harus didukung oleh seluruh stakeholder yang ada di SMK Teknik Surabaya maupun dari lingkungan ya. Yang mana peserta didik atau kalian selaku peserta didik yang ada di SMK Teknik Surabaya dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Selain SMK Teknik Surabaya juga berpengaruh, maka lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat sangat berpengaruh kepada pengembangan minat, bakat, potensi, dan karakter kalian. Sehingga apalagi terlebih saat seperti ini masa pandemi, pertemuan di sekolah sangat terbatas, sehingga sektor keluarga, masyarakat sangat memiliki pengaruh yang dominan untuk pengembangan kalian. Anakku sekalian, saya harap meskipun pertemuan dengan sekolah sangat terbatas, saya harap fasilitas-fasilitas dalam bentuk e-learning, komunikasi dengan guru mata pelajaran, komunikasi dengan wali kelas, itu kita anggap seolah-olah ketemu secara langsung. Jadi e-learning ataupun media sosial tersebut merupakan menjadi media ya, menjadi media pengganti saat seperti di kelas. Sehingga ketika kalian mengikuti instruksi mulai dari waktu, materi dan sebagainya, itu mengikuti instruksi yang diberikan oleh SMK Teknik Surabaya, insya Allah saya pastikan pelayanan kita sama seperti ketika pembelajaran tatap muka langsung meskipun dengan menggunakan virtual. Anak sekalian, itu tadi beberapa materi atau beberapa hal yang saya kenalkan kepada kalian terkait dengan SMK Teknik Surabaya, terkait dengan lebih detail mengenai kompetensi keahlian, mengenai ekstrakurikuler, mengenai tata tertib SMK Teknik Surabaya, mengenai kurikulum. Nanti akan disampaikan pada sesi-sesi yang lain oleh beliau-beliau yang membidangi pada bidang-bidang tersebut ya. Bahkan kami SMK Teknik Surabaya juga mengundang beberapa lembaga untuk bisa memberikan materi kepada kalian dalam rangka kami bersinergi bagaimana bisa membina kalian, mendidik kalian, mengajar kalian untuk menjadi generasi yang luar biasa. Tidak ada kata, tidak ada alasan untuk tidak berprestasi di SMK Teknik Surabaya. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. SMK Teknik satu kata, satu tekad, satu tujuan, Teknik Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.